Bentak gue, dia sempat bentak gue. Lu jangan gitu dong, lu tahu gak gue lagi sakit gini. Gue langsung keras lagi. Pertama kali gue keras, selama setahun gue gak pernah marah, gue marah tuh. Gue gak peduli lo sakit, karena lo sakit lo gak akan nipu orang. Intinya gue tuh kenal sama Mbak M ini sebulanan, dikenalin sama Dennis. Waktu itu dia datang ke tempat gue. Nah, gue sempat nanya juga sama yang bersangkutan. Gue tuh orangnya belak-belakan straight to the point. Gue dengar kasus lu dulu begini ya. Tapi dia ngeles, katanya soal tas itu dulu asistennya dia yang nipu. Jadi itu orangnya udah buronan segala macam. Ya gue percaya aja gitu. Nah, secara gue juga udah pernah denger track record orang ini, tapi gue kan orangnya gini. Dia dimusuhin sama banyak orang, tapi kalau gue nggak bermasalah sama dia, kenapa gue mesti musuhin dia kan? Singkat ceritanya, pas lagi lebaran di Bandung, singkat ceritanya pas kemarin lebaran, ya tiba-tiba Kauya di Mandose butuh mobil Mercy nggak, kenapa mau jual mobil gini-gini? Coba tahun sekian segala macam. Gue tanya iseng, kilometer berapa? Kilometer 60.000, wah kilometernya banyak ya. Gue bilang gitu, enggak gitu kan. Sementara Mercy bokap gue aja tahunnya lebih tua tapi kilometernya masih 20.000. Enggak deh gitu. Udah terus dikedesak gue di rumah sakit nih, mau keluar di rumah sakit kayak butuh duit gitu kan. Sambil minta tolong. Gue bilang enggak deh kalau Mercy gitu kan. Terus secara gue juga lagi enggak beli mobil gitu kan. Maksudnya kan Mercy kan mobil orang kaya ya. Jadi gue kan lagi biasa-biasa aja gitu kan. Jadi gue bilang mungkin gue mah cukup naik mobil biasa aja gitu, mobil Jepang gitu kan. Terus intinya dia nawarin lagi, ada lagi nih mobil Velfire. Nah kebetulan gue lagi nggak ada mobil Velfire kan, karena gue ada Velfire lagi disewain di Bali gitu lah ya. Nah boleh nih gitu kan. Gue harganya berapa tapi gue boleh nih, bukan bilang ke dia, ke gue diri sendiri, lihat murah nggak, ditawarin harganya gitu kan. Harganya itu 700 sekian gitu ya. Gue bilang wah murah nih untuk 2017. Kan gue gue juga ngerti mobil ya, murah nih. Gue tawarin teman gue nawarin apa adanya harganya. Teman gue nggak mau. Terus tahunnya ketuaan, teman gue selamat nih berarti ya kan. Coba kalau dia mau, berarti kan dia nggak selamat ya kan. Nah intinya artinya di situ takdirnya gue lah yang mesti kena di situ. Terus gue pikir, aduh enggak, tapi ya tahunnya kilometernya gue tanya berapa, 80.000. Lebih banyak lagi. Enggak deh, tapi dia tuh ngecer gue dengan, waduh, kayak tolong please call me, please help me, call me gitu. Gue nggak jawab orang gue lagi makan sama keluarga gue. Nah akhirnya dia bilang batas waktu jam 6 karena gue mesti bayar sewa klinik yang jatuh tempo jam 6. Terus tadi rumah sakit, tapi gue bilang ya mungkin dia lagi di rumah sakit butuh bayar sewa kali gitu, gue pikir ya. Gue cuekin tuh, 4:30, 10 menit sekali, 5 menit sekali tuh, sampai akhirnya 5:30 udah mepet nih. Gue nanya mobilnya bekas banjir, bekas nabrak nggak? Gue mulai kasihan nih. Enggak, dijamin 10.000%, 100.000%. Dan itu adalah kata-kata yang sama semua ke orang-orang yang dia tipu. Menit-menit menjelang pukul 6 sore itu dia terus ngejar gue. Akhirnya gue bilang, bener nggak ada bekas tabrak, bekas banjir ya? Gue lihat dulu deh mobilnya. Enggak Kak, ini udah jam 6. Dia pinter sih dia. Tapi kan karena gue pikir dia ngaku mobil dia, dua-duanya. Dia bilang gini, kalau sampai ada bekas nabrak, bekas banjir, kembali DP 120%. Gue berarti untung nih gue gitu. Terus tapi gue nggak mungkin, gue percaya gitu kan. Terus dia bilang ada foto-foto sampai bilang gini, nanti kalau misalnya sampai ada kenapa-napa viralin aja Kak, jam 6 kurang 1,5 menit gue transfer. Gue suruh orang gue transfer, orang gue di Jakarta transfer pakai M-Banking, ya kan, pakai M-Banking gue yang dipegang asisten gue ya. Jadi dia bilang transfer 100 juta DP. Padahal gue udah gak mau tadinya sebelum lihat mobil, karena gak mungkin gue lihat mobil, bayar mobil belum lihat. At least ada orang gue yang liatin, tapi karena dia mohon-mohon, kasihan, main nangis-nangis di chatan, gue kasihan transfer 100 juta. Udah ditransfer, diem loh dia. Tumben gak cerewet. Gue udah mulai curiga kan. Akhirnya intinya adalah, mana mobilnya? Jam 7 Velfire, jam 8 Mercy bisa dilihat. Mobilnya dibilang di Bandung, surat-suratnya ada di supir dia, nanti brimob aku yang anter, gitu kan ya. Terus habis itu intinya adalah, mana mobilnya jam 7, jam 8 gak ada kabar nih. Akhirnya jam 9 ada nanti aku lagi di rumah sakit, mobilnya bakal datang ke rumah sakit dijemput supir aku ya. Ya udah bawa aja Velfire-nya ke
tempat gue gitu kan. Enggak, malah dijemput sama Pajero di tengah jalan. Gue tanya sama supirnya, "Mang, mobil yang Velfire hitam kok nggak pernah make siapa?" Supirnya, "Make ini biasanya yang make bapaknya yang terus yang Mercy ini di rumah ibunya." Berarti sekarang ketahuan supirnya bohong juga nih. Nggak, ngomongnya gini, supirnya soalnya beda-beda. Beda-beda. Sendiri-sendiri, aku kan megang ini, kalau yang lain megang itu gitu loh. Intinya gue ke rumah sakit, pas gue masuk dia udah siap dengan story. Jauh-jauh datang dari Jakarta, dia udah siap loh. Untuk nengok gue ya aja. Ya kan nggak enak ya udah ya nggak apa-apa kan nengok juga kan itu masih temen lah ya. Tapi sakit. Ya tapi ya bolehlah kita nengok juga gitu ya. Gue tanya mobilnya mana, nggak datang sejam lebih nggak datang. Akhirnya udah pokoknya intinya mobilnya nggak ada. Akhirnya udah sejam lebih. Kak ada mobilnya di bawah, tapi yang bawain orang showroom. Loh kok orang showroom? Iya mobil gue dititipin di showroom, titip jual. Nanti Kak Uya nggak usah nanya apa-apa sama supir yang bawain itu, langsung aja udah lihat aja, gitu. Jangan bilang harga, jangan bilang apa ya, gue curiga nih. Gak enak gue sama orang showroomnya katanya. Terus dia tapi ngetik sampai bawah, gue ketemu ada orang showroom, gue kayak pernah kenal nih. Iya kan? Tapi dia juga kenal sama gue tapi nggak enak ngomong, tapi dia kaget lihat gue. Ternyata bukan mobil si cewek ini. Usut, pokoknya gue tukeran nomor telepon, akhirnya mobil itu juga nggak bisa gue bawa juga, mau gue lunasin nggak bisa. Karena banyak alasan mau ganti oli dulu, gue bilang udah nggak perlu ganti oli gitu kan. Nah pulangnya gue dianterin sama yang si pemilik showroom itu, ternyata bukan supir pemilik showroom. Gue udah feeling minta nomor telepon dong, Ruda gitu kan. Nanti gue kasih nomor telepon Ruda kalau mau wawancara deh, dia mau kasih kesaksian. Terus besoknya gue telepon karena dia malam-malam udah pagi udah berbelit-belit besok mobil jam 10 Mercy-nya nggak dilihat-lihat nih. Intinya adalah gue pagi, Ruda mobil siapa ini? Nah kira dia bilang mobil gue dipaksa bohong, tapi gue udah bilang gue nggak bisa bohong. Gue mau ngomong sama lo tapi nggak enak, ya kan? Dikasih cetannya, lo bohong aja please. Nah, tapi kenapa lo datang semalam? Gue kenapa datang? Karena dia bilang yang mau beli mobil adalah si Mbak itu. Dia bilang mau beli mobil ini, terus gue suruh datang, dia udah DP 4 juta. Jadi dia bayar 4 juta ke si Ruda ini. Buat dapetin cepet yakinin cepet dari gue. Jadi dia untung 96 juta lah. Kira gue ngomong, gue rekam semuanya. Gue tahu nih. Lo mobil itu mobil bukan mobil lo kan? Jujur, itu mobilnya si ini. Dia langsung iya Kak gitu kan. Dia ngaku dia karena udah terdesak. Gue ngomongnya juga nggak marah-marah, cuman tegas. Iya kan? Kenapa lo masih bohongin gue? Kalau udah tadi lo bilang butuh duit segala macam, bilang aja. Iya kan, jangan sampai nipu-nipu orang. Lo bikin gue susah, bikin acara keluarga gue jadi berantakan. Iya Kak, udah gampang gue refund aja. Sorry, I'm so sorry, gini-gini, I feel so bad. Pakai bahasa Inggrisnya, kalau di chat bagus. Habis itu intinya dia janji transfer enggak. Jadi ciri-ciri penipu yang model begini adalah dia menjanjikan kita dengan tenangnya, Kak akan ditransfer sekarang. Ternyata sama ini. Nanti pacar gue akan ke ATM. Emang pacar lu nggak ada uang cash? Pacar gue mafia, dibilang. Tadi anggota dewan, terus pengusaha, terus sekarang mafia. Jadi nggak pakai ATM. Sekarang nggak pakai ATM, semua mana ada sih orang nggak pakai ATM sekarang di dunia ini kan? Tapi gue udah bilang gue nggak takut lah, karena ibaratnya yang gue lakukan benar, gue nggak nyebut nama dia juga dan masih bagus loh, gue sopan banget. Gue nggak nyebut nama dia sampai sekarang. Kalau padahal gue nyebut pun bisa nggak salah orang gue cerita kebenaran. Gue masih menghargai dia. Tapi dia tidak bisa menghargai, dia bentak-bentak gue, dia sempat bentak gue. Lu jangan gitu dong, lu tahu nggak gue lagi sakit gini. Gue langsung keras lagi. Pertama kali gue keras selama setahun gue nggak pernah marah, gue marah tuh. Gue nggak peduli lo sakit, kalau lo sakit lo nggak akan nipu orang. Dia langsung iya kak. Dia gitu tuh, dia bisa marahin kita gertak balik, nah berarti dia harus digertak balik. Nah kebanyakan korban-korban yang sekarang udah pada ngadu ketakutan sama gertakan dia. Nah sekarang laporin polisi, mau diapain sama dia. Sekarang ibaratnya semua jangan takut buat speak up, jangan takut buat bikin LP. Malah udah ada beberapa yang mau lapor bareng, bukan bareng tapi masing-masing laporan, jangan bareng-bareng, masing-masing aja. Ya biar banyak laporannya. Ini orang kalau kita nggak ngomong, korbannya makin banyak. Kan gue dari kemarin gak ngonten, gue baru ngonten 2 hari yang lalu, akhirnya gue ngontenin terpaksa karena setelah dia ngancam gue segala macam, gue kontenin aja udah, kontenin gue bukan masalah apa-apa, biar orang tahu dan tidak tertipu lagi, karena selama dia nipu gue dan berusaha untuk kembalikan duit gue, korban-korban lain ditipu-tipuin. Modusnya gini nih, pinternya dia nih, dia pinter, dia bukan sakit, betul, dia ulung, dia rata-rata, emang ada yang korban 1M lebih, tapi rata-rata yang paling banyak adalah korban berkisar antara puluhan juta sampai 100 jutaan. Maksimum 150, iya kan? Kenapa? Buat orang nih saat ketipu uang 100 juta, effort yang dilakukan untuk berkoar-koar akhirnya akan capek sendiri. Ya udahlah, cuma segini, gitu bener gak?
Kalau 500 juta mungkin masih mending. Masih kepikiran ya. Iya kan? Tapi kalau misalnya puluhan, 20, 10, Iya. orang akan, dia berpikir pasti akan ikhlasin. Tapi ini nggak boleh. Sekarang bukan masalah duitnya. Iya kan? Tapi ini pinter. Penipuan-penipuan kayak gini mesti diberantas.